Ada novel yang bisa bikin aku nggak nyaman tanpa harus jadi novel horor. Dan novel itu adalah novel ini, Metamorphosis karya Franz Kafka. Waktu tokoh utamanya berubah jadi serangga di awal cerita, aku langsung berekspektasi apakah nanti ceritanya bakal komedi, apakah bakal tragedi, atau bakal horor, atau bakal sarkas aja. Tapi yang paling kuat selama aku baca ini itu bukan takutnya sih, lebih ke gelisah, nggak nyaman. Padahal nggak ada jump scare, nggak ada hantu, nggak ada yang perlu dipecahkan, nggak ada misteri. Tapi aku tuh ngerasa nggak nyaman dan gelisah banget. Bahkan setelah selesai aku baca, aku akhirnya menyadari kenapa Kafka ya menurutku nih, memaksaku menerima dua kenyataan yang saling bertentangan. Di mana tokoh utamanya yaitu Gregor masih berpikir seperti manusia, dia masih menyayangi keluarganya, masih memahami semua percakapan di sekitarnya, tapi tubuhnya sudah bukan manusia lagi. Jadi setiap bagian yang aku baca, otakku tuh kayak dipaksa untuk menerima dua hal sekaligus. Bahwa Gregor masih manusia, tapi Gregor juga bukan manusia. Dan disitulah pertentangan yang membuat pengalaman membacaku itu terasa sangat mengganggu. Dan ini pertama kalinya juga aku baca buku yang bikin aku gelisah dan gak nyaman dari awal sampai akhir. Dan itu semua dikarenakan pertentangan antara dua hal yang terus bergejolak di kepala aku. Yang paling tragis dari novel Metamorphosis ini, menurutku bukan perubahan Gregornya ya, melainkan kenyataan bahwa dia masih menjadi dirinya sendiri, sementara semua orang berhenti melihatnya sebagai manusia. Karena di novel ini si Gregor itu kan masih sadar ya, dia masih sadar sepenuhnya berpikir seperti manusia. Dia masih mengerti semua pembicaraan keluarganya. Dia tahu bahwa keluarganya ini mulai takut kepadanya. Dia tahu keluarganya ini mulai jijik melihatnya. Bahkan dia tahu kalau keberadaannya perlahan dianggap sebagai beban. Masalahnya, Gregor sudah tidak bisa lagi menjelaskan dirinya. Bayangin ya, kalau suatu hari kamu masih menjadi orang yang sama, masih punya pikiran yang sama, masih menyayangi orang-orang yang kamu cintai. Tapi setiap kali mereka melihatmu, mereka tidak lagi melihat dirimu. Mereka hanya melihat sesuatu yang membuat mereka takut. Dan buat aku, itu tuh benar-benar lebih menyakitkan daripada perubahan fisik yang terjadi di tokoh utamanya. Karena Gregor bukan cuma kehilangan tubuh manusianya, tapi dia juga kehilangan kesempatan untuk dipahami. Dan di kehidupan nyata mungkin banyak dari kita, banyak orang yang juga merasakan hal seperti itu. Bukan berubah menjadi seekor serangga, tapi merasa bahwa tidak ada lagi yang benar-benar memahami dirinya. Jadi aku cukup paham kenapa perubahan Gregor ini nggak perlu dijelaskan secara logika, karena memang inti bukunya ya menurutku lebih di tragedi yang ingin disampaikan di novel ini. Aku sempat lumayan kontrasi sama keluarganya Gregor. Bisa nggak sih mereka nggak memandang Gregor seperti itu? Tapi semakin aku membaca, aku paham nggak bisa guys. Aku sendiri kalau dihadapkan dalam situasi itu, wah itu sangat challenging, sangat sulit, bahkan kemungkinan besar untuk bisa melakukannya atau bisa tetap menganggap Gregor sebagai manusia tuh kecil. Tapi memang kenyataan itu tuh terasa sangat kejam. Karena Gregor, tokoh utama di novel ini, yang ngomong-ngomong point of view kita itu point of view-nya Gregor ya. Jadi kita bisa ngerasain betapa keluarga mereka tuh kejam banget. Gregor sendiri sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tapi ketika Gregor berubah dan tidak bisa lagi bekerja, mereka justru perlahan menjauhinya. Di awal cerita, sebenarnya tuh keluarganya nih masih berusaha menerima Gregor. Mereka masih berharap Gregor bisa kembali seperti semula. Tapi masalahnya setiap hari yang mereka lihat bukan lagi seorang anak atau kakak. Yang mereka lihat adalah seekor serangga raksasa. Sedangkan Gregor sendiri juga perlahan kehilangan kemampuannya untuk hidup seperti manusia. Dan banyak momen di mana aku mulai bertanya-tanya, kalau kita yang berada di posisi keluarganya, apa kita akan bersikap sama? Apakah kita bisa terus menyikapnya sebagai keluarga? Semua orang sama-sama terluka. Dan karena nggak ada pihak yang benar-benar salah di sini, ceritanya jadi jauh lebih menyakitkan. Karena lebih mudah untuk membenci orang jahat, bukan? Tapi kita nggak nemuin itu di sini. Novel yang tipis, tapi tragedinya bikin aku ngerasa pingin ngebahas ini berkali-kali. Karena ya senyesek itu sih baca novelnya The Metamorphosis karyanya Franz Kafka ini. Aku rasa setiap dari kita akan menangkap isi novel ini dengan cara yang berbeda-beda, mungkin gak semuanya sama, tapi untuk aku sendiri, ketika aku mencoba merenungi isi dari novel ini, aku merasa ya, kalau penulis itu sebenarnya bukan sedang bercerita tentang Gregor, tapi dia bercerita tentang kita. Di awal cerita, Gregor adalah tulang punggung keluarga. Semua orang bergantung padanya. Semua orang membutuhkan dia.
Tapi ketika Gregor nggak bisa lagi bekerja, perlahan perannya menghilang. Dan setelah perannya hilang, nilainya sebagai manusia juga ikut menghilang. Dan aku jadi mulai bertanya-tanya, apakah kita benar-benar menghargai seseorang karena dirinya atau karena manfaat yang bisa dia kasih? Karena di dunia nyata, seseorang nggak perlu berubah jadi seekor serangga untuk mengalami hal seperti yang Gregor alami. Orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang sakit berkepanjangan, penyandang disabilitas, orang yang mengalami gangguan mental, kadang mereka juga mulai diperlakukan berbeda. Mungkin itu juga alasan kenapa novel ini masih terasa relevan sampai hari ini. Penulis mungkin tidak sedang bertanya kenapa Gregor berubah menjadi seekor serangga, tapi mungkin dia bertanya tentang apakah kita masih mampu melihat seseorang sebagai manusia ketika dia tidak lagi memberi manfaat untuk kita. Menyakitkan ya, tapi itu sih yang aku rasain setelah baca novel ini. Setelah selesai membaca novel Metamorphosis ini, akhirnya satu kata ya untuk novel ini, tragis. Karena menurutku dari apa yang aku baca, si tokoh Gregor di sini itu bukan tokoh yang sedang menerima hukuman. Dia bukan tokoh jahat dan dia juga bukan sedang menuai karma. Dari yang aku baca ya, tapi suatu pagi hidupnya berubah begitu saja, tanpa pernah dia pilih dan tanpa pernah dijelaskan alasannya. Dan yang bikin aku miris itu si Gregor ini nggak pernah menyerah memperjuangkan hidupnya, padahal hidupnya itu sebenarnya sudah kehilangan nilainya sebagai manusia di mata orang lain. Dan itu tergambar dari bagaimana di awal cerita dia masih memikirkan pekerjaannya, masih mengkhawatirkan keluarganya, dan masih berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi sedikit demi sedikit semua harapan itu direnggut darinya, dan hanya karena tubuhnya berubah, melainkan karena dunia di sekitarnya perlahan berhenti memperlakukan dia sebagai seorang manusia. Kalau tokohnya itu berubah jadi serangga, mungkin kita bisa lihat juga dalam perspektif fantasi. Tapi enggak, di sini justru yang bikin tragis itu, bagian Gregor menjadi serangga itu bukan bagian tragisnya menurutku ya, tapi yang bikin cerita ini tragis buat aku adalah karena Gregor itu di sini nggak pernah melakukan kesalahan apapun dalam sudut pandang dia ya, tapi dia harus kehilangan martabat dan harga dirinya sedikit demi sedikit sampai habis. Jadi semakin lama aku baca novel ini dan merenungkan novel ini, ya rasa nyeseknya tuh makin meningkat dari setiap halaman yang aku baca sampai akhirnya aku nutup buku ini.